Oke, selamat datang di video pertama gue. Ada pepatah bilang kayak gini, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, gue mau ngenalin diri gue terlebih dahulu. Kenalin, nama gue Arfi. Nama lengkapnya Arfi Ramadan Nijar. Teman-teman semua bisa panggil gue Arfi. Sekarang umur gue 18 tahun, mau 18 tahun. Terus kesibukannya nggak sibuk ngapa-ngapain gitu. Lagi ya, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Lagi gue laki dan juga gue manusia. Tujuan gue bikin channel YouTube sendiri itu buat ngasih tahu ke orang-orang tentang aktivitas gue sehari-hari supaya orang lebih termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan seperti yang gue lakuin. Tapi intinya sih nggak ngikut kegiatan yang gue lakuin, cuman kalau misalnya ada sisi positif dari kegiatan gue minta gue harap lo bisa ngelakuin gitu, dan juga nggak ngelakuin kegiatan negatif yang gue lakuin itu. Jadi enak ya kalau misalnya ngomongin lo gue, karena gue nggak biasa ngomong gue atau lo. Jadi sekarang gue akan panggil gue itu dengan sebutan Arfi aja ya, biar enak gitu. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Jangan lupa ajak orang lain supaya orang lain bisa termotivasi buat nonton video ini. Dan Arfi akan panggil kalian yang suka sama Arfi dan juga video-video Arfi, akan panggil siapa ya? Ya rekan-rekan aja lah biar enak. Kenapa sih gue pengen Kenapa sih Arfi pengen nge-post kegiatan Arfi sehari-hari? Karena yang Arfi rasain gimana ya? Oh ya, mungkin sebelum kesana Arfi mau cerita terlebih dahulu tentang latar belakang kehidupan Arfi. Dulu tuh Arfi kelas 9, bukan kelas 9, kelas SMP gitu, SMP-an. Sering banget ditunjuk sama sekolah buat ikut kegiatan luar sekolah, kayak misalnya ada seminar tentang bahaya rokok, terus juga narkoba dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman dari kegiatan itu yang Arfi pikirin bukan masalah materi yang didapat gitu, bukan masalah ilmu yang didapat dari kegiatan seminar kayak gitu. Yang dipikirin sama Arfi itu jujur aja, karena masih polos, terus juga masih butuh banyak uang jajan. Yang dipikirin itu dari kegiatan itu seberapa banyak amplop yang bisa didapat gitu, kayak gitu. Dan ya gitu, karena mungkin masih anak-anak mikirnya masih tentang soal uang gitu, jadi sangat disayangkan gitu. Kalau aku pengen orang lain jangan sampai ngelakuin apa yang aku lakuin, mana sesuatu tergantung pada uangnya gitu, kayak gitu. Nah, SMP hingga akhirnya Arfi lulus dari SMP masuk ke SMA negeri, udah masuk. Arfi niatin di situ nggak mau jadi seorang yang aktif, mau fokus belajar, karena Arfi mikirnya waktu SMA itu bukan waktunya untuk berorganisasi, waktu fokus pada diri sendiri buat belajar, masuk ke universitas, buat masuk ke perguruan tinggi. Kita emang bukan takdir Arfi menjadi seorang yang fokus dalam pembelajaran gitu, kayak gitu. Waktu itu karena emang terbiasa aktif, mungkin Arfi itu
cuma niat mau ikut paskibra doang, karena yang aku rasain paskibra itu jarang, nggak terlalu sering lah ada kegiatan, cuman ya ada cuma 1 minggu sekali gitu, tapi nggak terlalu sering gitu dibanding sama OSIS. Kan dulu aku SMP itu OSIS, sekarang SMA kelas 10 itu nggak OSIS, cuma masuk paskibra doang. Nah, dari kegiatan paskibra itu alhamdulillah Arfi pilih jadi pengibar bendera di kecamatan gitu, sampai ya sering gak masuk kelas gitu, kayak gitu bingung gitu. Arfi juga mau nolak di mana gitu, udah tanggung ke seleksi gitu, kayak gitu. Nah terus di situ Arfi mulai aktif di paskibra, tapi Arfi masih komitmen tuh nggak ikut pramuka ataupun lain sebagainya. Nah ternyata kakak kelas Arfi itu mandang Arfi punya potensi buat ngewakilin sekolah gitu. Ya bukan sombong atau gimana, emang udah biasa gitu ya jadi perwakilan sekolah buat apa ya, kalau istilahnya kalau di organisasi istilahnya mah mungkin bisa dikatakan ditanya gitu ya itu sampo lain. Nah dari kegiatan itu dari paskibra kakak kelas nyaranin buat ikut satu kegiatan yang diadain sama UAPATA Rescue. Ada kegiatan di kelas Basarnas Jawa Barat. Nah minta perwakilan dari sekolah 4 orang, 3 orang kelas 10 sama 1 orang kelas 11 katanya buat jadi leadernya. Nah itulah kegiatan itu. Nah cuman sebelum ikut kegiatan itu jauh pernah ikut satu aksi di Gebu Demokrasi. Waktu itu bela umat Islam Cina. Aku lihat satu komunitas organisasi masyarakat yang bikin tentu buat aksi, yaitu aksi cepat tanggap gitu. Dari situ Arfi kepo-kepo terhadap kegiatan terhadap aksi cepat tanggap. Ternyata respon dari teman-teman Arfi ketika yang udah tahu terhadap aksi cepat tanggap baik gitu. Bahkan dia bilang aksi-aksinya itu bisa sampai ke Palestina gitu. Nah Arfi pengen banget ikut gabung ke sana, tapi Arfi nggak bisa karena ya Arfi belum dapat link gitu buat gabung di aksi cepat tanggap. Nah singkat cerita balik lagi ke tadi, Arfi ikut kegiatan Latgab di UAPATA Rescue. Di situ Arfi dapat satu kata-kata motivasi yang ngubah hidup Arfi gitu dari salah satu anggotanya, karena di kegiatan itu nggak cuman dari anak gunung, dari BPWD, dan juga dari ini gitu. Kalau satu-satu juga ikut kegiatan itu gitu, membuat pembekalan rescue gitu. Nah Arfi dapat satu kata motivasi buat Arfi, dia itu katanya motivasi hidup itu kayak gini: khairunas atfaubinas, baik-baiknya manusia adalah yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Nah dari situ Arfi mikir, ternyata selama ini kegiatan Arfi dan lain-lain gitu cuman dikaitkan dengan seberapa banyak uang yang bisa diberikan ke saya gitu, bukan memikirkan seberapa banyak manfaat dari kegiatan itu. Nah dari itulah yang menarik lagi Arfi masuk ke dunia kerelawanan, dunia kemanusiaan kayak gitu. Nah jadi channel ini dibuat untuk untuk orang lain termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang akan Arfi ikuti, yang kegiatan yang Arfi lakukan gitu, kayak gitu. Perlu diketahui Arfi juga tergabung di Project Jabar yang diadain oleh Save the Children Indonesia di Provinsi Jawa Barat terkait dengan komunitas anak muda, namanya itu Aksi Jabar Tangguh. Terus selanjutnya Arfi juga di Priangan Timur tercatat sebagai relawan masyarakat relawan Indonesia yang
satu jajar dengan ACT. Alhamdulillah pas Ramadan kemarin, pas hari terakhirnya Arfi bisa gabung di aksi cepat tanggap di MRI-nya berkat Kang Wofa. Terima kasih Kang Wofa yang udah masukin Arfi di MRI. Juga Arfi juga tercatat di Kabupaten Tasikmalaya sebagai relawan penanggulangan bencana di bawah naungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Arfi juga sekarang sebagai Duta Anak Kabupaten Tasikmalaya. Juga di Tagana Arfi masuk di Sekolah Siaga Bencana sebagai relawan pelajarnya. Terus di SAR-nya alhamdulillah udah dapat sertifikat dari Basarnas Provinsi Jawa Barat terhadap pemenuhan materi terhadap water rescue, pastika rescue, jamar rescue. Jadi kalau dengan modal itu Arfi bisa nge-share ke teman-teman, Arfi bisa berbagi ilmu karena Arfi pengen ilmu Arfi bermanfaat gitu. Nah, dengan modal itu Arfi pengen ngebagiin ilmu Arfi, pengalaman Arfi terhadap rekan-rekan melalui kegiatan-kegiatan Arfi. Nanti bakal banyak kegiatan Arfi ataupun ilmu Arfi berupa tutorial yang akan di-upload di kegiatan di channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu video pertama Arfi sebagai sesi perkenalan. Jangan lupa bagi teman-teman yang suka, silahkan pencet tombol like. Yang nggak suka silahkan pencet tombol dislike, karena suka atau tidaknya teman-teman buat video kali ini akan menjadi masukan buat Arfi buat lebih baik lagi kayak gitu. Oh ya, jangan lupa subscribe sebagai pengikut. Subscribe karena ya Arfi juga pengen tahu seberapa banyak orang yang mendukung kegiatan Arfi sehingga Arfi lebih semangat lagi dalam memberikan kebermanfaatan. Sekian video pertama Arfi. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan karena Arfi masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.